Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruya anna jama'atan minas sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in zakaru Abdullah bin Umar. Wa ruya lan den riwayataken apa anna jama'atan saat temene perkumpulan minas sahabati saking para sahabat ridwanullahi utawi ridone Gusti Allah iku alaihim mugi-mugi tetep ing atase jama'atan minas sahabat ajma'ina halih sekabehane iku zakaru nutur sapa jamaah Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ing Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Rasulillah ing dalem sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala nuli dawuh sapa Rasul nikmar rajulu nikmah iku sabagus-baguse sapa ar-rajulu wong lanang huwa utawi Abdullah law kana lamun ana sapa Abdullah iku yusolli gelem salat tahajud sapa Abdullah iku yusolli gelem salat tahajud sapa Abdullah billaili ing dalem waktu bengi wa qala lan dawuh sapa Rasulullah alaihi salatu wassalam li rajulin maring wong lanang min ashabihi kang saking pira-pira sahabate Rasul ya fulanu he fulan la tuksir ojo ngekehaken atau ngekehno sapa sira la tuksir ojo ngekehno sapa sira an-nauma ing turu bil laili ing dalem waktu bengi fa inna kasratan naumi krono satemene ake turu bil laili ing dalem waktu bengi iku yad'u ndadekaken apa an-naum atau kasratan naum bil lail sahibahu ing wong kang nglakoni an-naum sahibahu ing wong kang nglakoni an-naum fakiron ing wong kang melarat fakiron ing wong kang melarat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan bahwa ada sekelompok dari kalangan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka itu menyebut nama Abdullah bin Umar
di sisi Rasulullah. Jadi beliau itu iseng-iseng menanyakan bagaimana pendapat Nabi tentang Abdullah bin Umar. Apakah dia itu orang baik, orang soleh atau bagaimana menurut penilaian Rasulullah. Ternyata dijawablah oleh Rasul, ni'mar rajul huwa. Sebaik-baik orang laki-laki adalah beliau Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah ini putranya Umar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun ada terusannya, tidak cukup hanya sampai pada pujian itu. Nabi melanjutkan lau kana yusalli bil lail. Kalau Abdullah bin Umar ini mau melaksanakan sholat tahajud di malam hari, maka Abdullah bin Umar ini termasuk laki-laki terbaik yang ada di zaman ini. Artinya nek sak bagus-bagus wong lanang berarti ya pada zaman itu menurut penilaian Nabi. Di antara para sahabat berarti beliau yang paling baik gitu. Catatannya dapat nilai plus itu dari Nabi, lau kana yusolli bil lail, apabila mau tahajud di malam hari. Ini menunjukkan bahwa ada satu amalan yang begitu penting dan begitu berpotensi untuk mengangkat derajat yang setinggi-tingginya, yaitu ibadah di malam hari. Karena waktu itu dibagi menjadi dua, ada waktu lail, ada waktu nahar, waktu malam dan waktu siang. Waktu siang itu waktul iktisab wa waktul istighal bitaraddud, itu waktu sibuk bekerja, waktu sibuk warawiri itu di waktu siang. Kemudian waktu malam itu Allah ciptakan untuk kita agar supaya waktu yang panjang itu dijadikan sebagai waktul ibadah, waktul munajah, waktu su'al, wa waktu taubah, wa waktul istighfar. Itu waktu malam. Kesimpulannya bagaimana? Waktu malam itu merupakan waktu yang khusus dan istimewa untuk digunakan ibadah. Makanya taubat, doa, kemudian permohonan kita kepada Allah itu sangat-sangat beda kualitasnya, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, kemudian di situ diampuni oleh Allah. Dengan itu semua dilakukan di waktu siang, itu beda. Ini kalau diibaratkan misalkan kuota atau kartu lah kena. Kalau kita munajat kepada Allah di malam hari itu sama dengan pakai kartu yang sudah 4G gitu. Kalau kita ibadah di siang hari ini bagaikan pakai kartu yang 3G masih. Jadi kecepatan sinyalnya itu lebih cepat di malam hari. Kenapa? Karena banyak di malam hari para manusia itu sama-sama tertidur semua. Anda yang sendirian di situ bangun, kemudian mendapati panggilan dari Gusti Allah, hal min sa'ilin, hal min mustaghfirin, hal min taibin, lalu Anda bangun dan memohon kepada Allah. Maka saat itu peluang sangat besar permintaan yang kamu minta akan segera diberi oleh Allah. Istighfar yang kamu utarakan kepada Allah akan segera dikabul, diampuni.
tobat yang kamu lakukan di waktu itu pun juga akan mendapatkan peluang besar untuk diterima oleh Gusti Allah. Ini keistimewaan di malam hari. Saya teringat dengan satu makalah. Wa ma uqidat liwaliyin alwilayah illa fi jawfil lail. Ada dalam satu versi riwayat yang lain, wa ma uqidat wilayatun illa fi jawfil lail. Kewalian itu tidak akan dilantik oleh Gusti Allah kecuali hanya di malam hari. Detibelina pangeran wali apa saja sudah, baik aktab, wali kutub, atau walil abdal, atau wali-wali yang lain, semua itu dilantik menjadi wali itu waktunya hanya di malam hari. Beda dengan kita. Kalau kita di situ dilantik untuk menjadi misalkan pejabat atau guru misalkan, atau pemerintah, pelantikannya di siang hari. Wong kita wali kota gitu, wali ya wali murid, wali santri, dan wali-wali yang lain. Kalau waliyun min auliyaillah itu jika dilantik di malam hari. Kenapa? Karena ada sedikit waktu yang sangat istimewa yang dimiliki waktu malam dibandingkan waktu siang. Makanya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu saat Isra Mi'raj, beliau itu diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, kemudian minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Itu terjadi di waktu malam. Isra Mi'raj itu. Jadi Nabi itu ndak Isra, ndak Mi'raj di waktu siang, di waktu malam. Kenapa? Karena ada sedikit keistimewaan yang lebih dari waktu malam dibandingkan waktu siang. Yaitu waktul ibadah wa waktul istighal bil istighfar was su'al, kemudian wat taubah war ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah bin Umar itu catatannya, pokok gelem tahajud di malam hari debuna Nabi maka akan menjadi sebaik-baik laki-laki. Terus catatannya juga yang dimaksud tahajud di sini atau qiyamul lail itu bangun tengah malam kemudian ibadah. Bukan nanti bangun tengah malam nonton sepak bola nanti. Itu jadi wali Juventus, wali Barcelona nantinya. Jadi yang dimaksud qiyamul lail berdiri untuk ibadah atau guna sebuah ibadah. Mengak santreh contohnya tengah malam karena makin musim mulai kemarin kayaknya agak dingin gitu. Tinggal malam subuh jelek. Itu bangun karena kedinginan pertama. Lalu bergegas ke jeding, lalu ambil wudhu, kemudian langsung sholat. Itu saya kocak qiyamul lail. Lastarin sholat, baca Quran. Lastarin baca Quran, di situ muhafadzah, hafalan. Kitabnya dibuka atau mutolaah kalau masih sempat. Kalau sudah ngantuk ya tidur lagi. Saya penting lastari baca. Inilah yang disebut qiyamul lail, benih jegeh tengah malam karena ikrobung rengi atau karena kecelepan, bukan itu. Atau kalau bentar kejeding akemi melolo. Ya mendai ceretan nah.
siapapun bisa untuk menjadi waliyun min auliyaillah kalau hanya bermodal bangun tengah malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada salah satu di antara sahabatnya, "Ya fulan, wahai fulan, la tuksirin naum bil lail, jangan kau perbanyak tidur di waktu malam. Kenapa? Fa inna kasratan naum bil lail yada' sahibahu fakiran yaumal qiyamah." Karena banyak tidur di waktu malam itu akan menyebabkan dia yang banyak tidur fakir nanti di hari kiamat. Gini loh, nanti ketika di hari kiamat semua amal manusia itu dipertontonkan. Sutujuna amala orang nikah padha. Jadi pada malam itu, pada hari itu, hari dipertontonkan semua amal manusia. Itu hari yang sangat besar, dahsyat. Rasa malu yang diderita oleh banyak orang itu sudah menjadi azab dari perbuatan mereka sendiri. Jadi pagi ini kata ada satupun amal kuleban sampian yang tersembunyi. Men sampean di anak maka kecubana sampean tontonkan, diperlihatkan pepadha anan sampean. Anan sampean juga padha. Beni krogun anan sampean sepadha, guruna sampean, ambana sampean, bapaan sampean. Setuju menus sabe kala jeling. Adalah kecubana orangnya. Semuanya akan diperlihatkan. Dan ketika itu semua amal akan ditampakkan oleh Gusti Allah. Seberapa banyak amalnya si fulan ini. Kalau yang si fulan ini sedikit, yang satunya banyak. Yang satunya ahli ibadah tapi tidak ada amalnya. Loh kok bisa? Itu ternyata ada masalah di dunia, sempat ibadah tapi tidak pernah lillahi ta'ala karena riya. Begitu pula kita hidup di dunia, jika di malam hari yang kosong begitu panjang itu tidak diisi dengan tahajud, tidak diisi dengan sholat, tidak diisi dengan ibadah, maka nanti kita akan menjadi orang paling melarat di yaumil qiyamah. Sementara yang ahli ibadah itu kaya-kaya melihat lemari amal dibuka penuh dengan amalan. Lemari yang bawah dibuka, penuh dengan amal, sholatnya. Yang satunya lagi dibuka, penuh dengan amal puasanya. Kita dibuka, kok di situ hanya sholat-sholat yang wajib saja misalkan. Itulah yang dimaksud yada sahibahu fakirun yaumal qiyamah. Artinya tahajud itu nafilatan, sebagai tambahan ibadah, tambahan bonus dari Allah untuk kita. Kalau untuk Rasulullah tahajud itu amru ijabin, perintah wajib. Kalau untuk umatnya amru istijabah, amru istihbabah gitu gitu. Perintah kesunahan secara abadi, artinya selama-lamanya. Jadi nikah fungsi daripada jaga malam, ibadah sebanyak-banyaknya di hadapan Allah, maka nanti kita akan menjadi orang yang kaya raya. Jika tidak, maka kondisi sebaliknya, yaitu orang yang paling melarat di hari kiamat. Ayyuhal walad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak amrun ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.